merupakan kegiatan yang sistematis yang dilakukan perawat untuk memeriksa dan memantau kondisi pasien secara berkala dan biasanya sesuai dari SOP dari rumah sakit. Dalam proses ronde keperawatan mencakup beberapa aktivitas, di antaranya penilaian fisik, pemberian obat, pemantauan tanda vital, dan interaksi dengan pasien serta keluarga untuk memastikan kenyamanan dan keamanan. Menurut American Nurse Association, ronde keperawatan tidak hanya tentang pemeriksaan fisik dan pengkajian fisik saja, melainkan melibatkan aspek psikologis dan edukasi kesehatan sehingga pemulihan pasien dapat dilakukan ataupun ditingkatkan. Ronde keperawatan juga dapat menjadi alat dalam pencegahan komplikasi yang dapat memperburuk kondisi pasien. Terdapat 3 tahapan dalam ronde keperawatan, yaitu tahap pra-ronde keperawatan yang terdiri dari penetapan pasien dan persiapan pasien. Yang kedua, tahap pelaksana yang terdiri dari penyajian masalah, validasi data, dan yang terakhir adalah tahap pasca ronde, yaitu diskusi, kesimpulan, dan rekomendasi solusi masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan dari ronde keperawatan ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan perawat dalam melakukan analisis kasus keperawatan. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah keperawatan yang terjadi pada pasien. Yang ketiga, menentukan intervensi keperawatan yang tepat dan evaluasi hasil tindakan. Yang keempat, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga untuk proses pendukungan dan penyembuhan pada pasien. Pada ronde keperawatan, manfaat yang didapatkan meliputi pengurangan tingkat kesalahan medis, peningkatan keselamatan pasien, dan peningkatan kepuasan pasien dan keluarga terhadap tindakan yang diberikan. Selain itu, manfaat ronde keperawatan bagi perawat juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, menjadi sarana belajar bagi perawat dan mahasiswa keperawatan, dan sebagai wadah untuk membantu orientasi perawat baru pada pasien di lingkungan kerja. Hasil dan pembalasan pada kasus yang kami angkat, yaitu setelah dilakukan ronde, ditemukan bahwa pasien menunjukkan perbaikan ringan pada gejala sesak dan edema. Pasien lebih mampu tidur dengan posisi semi-forward, edukasi tentang pembatasan cairan dan diet telah diberikan kepada pasien dan keluarga dengan respon yang baik. Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi antara perawat, dokter, dan keluarga pasien memberikan dampak positif bagi perawatan pasien. Ronde keperawatan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-ronde yang terdiri dari pemilihan pasien dan pengumpulan data, kemudian persiapan tim ronde. Selanjutnya, tahap pelaksana yang terdiri dari validasi data dengan tanya jawab kepada pasien dan juga observasi langsung. Kemudian, setelah melakukan pengkajian, kita melakukan penyajian hasil pengkajian kita, kemudian identifikasi masalah keperawatan dan rencana tindak lanjut, kemudian diskusi solusi dan pembagian tugas perawat. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap pasca ronde yang terdiri dari penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, kemudian dokumentasi hasil keperawatan pada catatan keperawatan. Pada video kali ini kami akan melakukan role play ronde keperawatan kepada pasien atas nama Nyonya M, 65 tahun, jenis kelamin perempuan, dengan diagnosa medis CHF, hipertensi, dan DM tipe 2. Pasien sudah dirawat 5 hari dengan keluhan utama pasien mengeluh sesak napas saat aktivitas ringan, bengkak pada kedua tungkai, dan sulit tidur pada malam hari. Berdasarkan hasil pengkajian dan analisis data diagnosa keperawatan yang ditegakkan untuk pasien Nyonya M, yaitu yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan cairan di paru-paru. Yang kedua, kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan fungsi jantung. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik dan sesak napas. Yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan kadar glukosa darah tidak stabil. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang Bu. Pasien yang akan kita bahas pada ronde kali ini adalah Nyonya M, usianya 65 tahun, riwayat pasien saat ini dengan diagnosa CHF, hipertensi, dan DM tipe 2. Jadi tujuan ronde hari ini untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang akan kita lakukan serta menentukan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan. Baik, kebetulan pasien ini adalah pasien saya sudah melakukan pengkajian dan untuk hasil pengkajiannya saya bacakan ya Bu. Di sini didapatkan pasien tadi mengeluh sesak napas saat aktivitas ringan
baik, dan pasien juga mengeluh sulit tidur. Tekanan darah pasien 160/90, kemudian nadinya 90 kali per menit, napasannya 26 kali per menit, serta kadar gula darahnya 210. Kemudian untuk gula darah pagi juga sudah diperiksa, itu cukup stabil di angka 110, dan untuk malamnya itu ada di angka 205. Ini untuk hasilnya, Bu. Baik, mari kita kamar pasien untuk validasi data. Ini yang di kamar 507 itu dia keluhannya masih sesak napas sama gula darahnya belum stabil. Jadi keluarganya masih mempertahankan supaya pasien dirawat di sekitar. Selamat siang Ibu El. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Siang, Bu. Saya masih agak sesak sih kalau itu. Tapi ini udah jauh lebih enakan sekedar kembali. Oke Ibu, jadi hari ini kita mau operan ya Bu. Nanti Ibu akan dirawat oleh suster Ata, dan juga ini ada in-charge-nya suster Ros. Nah nanti setelah itu kita akan lakukan observasi juga pakai prosedur. Bu, perlu saya lihat kakinya dulu ya. Oke, dan kakinya juga pembengkakan yang dari kemarin udah mulai berkurang ya Bu. Jadi Bu, untuk kakinya ini nanti kami akan tetap memantau keseimbangan cairan dan juga dosis diuretik Bu. Dan mohon tetap untuk membatasi asupan cairan dan untuk konsumsi makanan Ibu sendiri, termasuk yang berkuah dan minuman sesuai dengan semuanya itu sekitar 500 ml saja Ibu. Suster kami sudah banyak untuk mengatur makanan Ibu sesuai dengan bagus. Kalau gitu untuk suster yang lain nanti boleh bantu tetap kondisikan, pastikan posisi tidur pasien tetap semi-collar untuk mempermudah pernapasan, pantau tanda vital tiap 4 jam, pantau konsumsi cairan dan DD-nya ya. Kami akan bantu untuk investigasi. Baik Bu, kalau gitu kami tulis dulu ya Bu, kalau Ibu ada kebutuhan Ibu boleh untuk tekan beda dengan sakit bagi perawat atau Mari ya Bu. Baik, suster nulis dan juga suster Ros. Kesimpulan dari ronde kita hari ini yaitu Ibu M menunjukkan perbaikan ringan pada sesak napas dan edemanya. Rencana tindak lanjutnya, kita pertahankan posisinya tetap semi-fowler, pemantauan cairan dan edukasi diet rendah garam serta gula pada pasiennya. Jadi kita akan memonitor gula darah pasien. Oke, baik, semua sudah jelas ya. Pastikan dokumentasi intervensi dan evaluasi dilakukan setiap shift ya. Saya setuju, nanti sore kita evaluasi ulang hasil laboratorium dan respon terhadap terapi diuretik serta melakukannya ke DPJP. Ronde keperawatan merupakan sarana efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, memperkuat kerja tim, dan memastikan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien tepat dan berkelanjutan. Pada kasus Nyonya M, intervensi keperawatan yang diberikan menunjukkan hasil positif dengan menunjukkan gejala sesak dan edema serta peningkatan pemahaman pasien tentang pengelolaan penyakitnya.